Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh berkumpul beribadah pada pagi hari ini, memperingati hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, dan sekaligus kami akan merayakan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kebaktian kami, juga memberkati khotbah pada pagi hari ini, sehingga kami semua boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh dicerahkan, kami juga boleh digugah, digerakkan oleh Tuhan sendiri, agar kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami, segala kuasa setan yang mengganggu seluruh ibadah kami, biarlah kuasa Tuhan sendiri yang menyingkirkan dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Pagi hari ini saya akan berkhotbah tentang harga sebuah perdamaian. Ya, jadi berdamai itu ada harganya saudara ya. Ya, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita berselisih ya, kita mungkin bertengkar atau berselisih, lalu kemudian mau damai tetap bayar harga ya. Paling tidak bayar harga, hatinya mungkin remuk ya, hatinya mungkin sakit, tapi sudahlah sakitnya ditahan ya, sakitnya diabaikan, dan saya rela sekarang mau damai ya. Itu ada semacam perendahan diri. Kalau orang terus sombong tinggi terus ya, Anda bisa damai ya, Anda bisa baik dengan orang lain ya. Nah saudara, ada 3 ayat firman Tuhan yang saya akan jelaskan pada pagi hari ini. Ya mungkin AC ini dikurangi sedikit ya, karena meniup terus Alkitab yang saya mau baca ini. Ya baik. Yang pertama itu Yohanes 3 ayat 16, dan ini ayat yang sangat-sangat terkenal ya. Saya yakin saudara pasti semua menghafal ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Saudara coba ucapkan sebelum saya bacakan ya. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, karena ayat ini sangat terkenal dan saudara menghafalnya ya, dan semua orang Kristen saya kira pasti menghafal ayat ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini mikrofonnya bagus ya saudara, saya tidak perlu teriak-teriak ya. Biasanya saya teriak-teriak ya, sampai harus habis nafas. Sekarang nggak perlu teriak-teriak, cukup bicara pelan, suaranya sudah jelas ya. Saya turun dari mimbar nanti mungkin kalaupun saya khotbah 1-2 jam saya tetap segar bugar ini. Nah saudara, ayat ini sangat terkenal. Saya bertahun-tahun yang lalu pernah mendengar satu kisah ya. Itu kalau saya tidak salah terjadi di India. Ada seorang penjahat, dia masuk penjara. Ya, dan di dalam penjara dia dikunjungi oleh seorang pemberita Injil. Dia dibawakan Alkitab. Tetapi orang ini tidak tahu apa-apa tentang Alkitab, tidak pernah mendengar firman Tuhan. Ya, dia tidak tahu tentang Tuhan Yesus. Nah, pemberita Injil membawakan Alkitab dan dia katakan, "Pak, baca Alkitab ini, Pak ya." Begitu. Lalu dia bilang, "Iya." Tetapi hatinya tidak tertarik. Ya, buku apa ini? Begitu ya, dia tidak kenal, dia tidak tahu ya. Lalu saudara, karena orang ini adalah perokok ya, suatu saat dia kehabisan kertas rokok. Ya, rokok-rokok model kuno ya, bukan rokok yang dibeli di toko ya, yang sudah jadi ya. Itu biasanya kalau di tempat asal saya di Sumba itu, orang kampung itu daun lontar itu digaruk sampai halus, kemudian dipakai untuk linting tembakau, itu dipakai rokok ya. Nah seperti itu saudara ya. Jadi orang ini
biasa pakai kertas kalau merokok. Tinggal dikasih tembakau, lalu kemudian dilinting, dia merokok. Suatu saat dia kehabisan kertas rokok, lalu kemudian dia berpikir, ya ini ada buku, ada kertas. Apa salahnya kalau saya robek satu, kemudian saya linting, lalu saya rokok. Lalu dia mulai robek, mulai merokok. Begitu terus setiap hari. Dia kapan kepingin merokok, dia robek satu, dia linting, lalu kemudian dia merokok, saudara. Itu berhari-hari dia melakukan itu, sampai pada suatu saat dia berpikir, saya ini sudah berhari-hari merokok pakai kertas ini. Apa salahnya kali ini, sekali ini saja, sebelum saya merokok, saya baca dulu sebentar. Nah, setelah dia pilih kertas, ya, sebelum dia merobek untuk melinting, untuk rokok, dia kemudian baca persis Yohanes 3 ayat 16 ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah dia baca itu, saudara, Roh Kudus bekerja. Akhirnya dia mulai membaca terus, dan pada saat itu dia berlutut, dia mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Ini kuasa firman Allah, saudara. Ya, Roma 10 ayat 17 mengatakan apa? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Maka jangan pernah sebagai orang Kristen menjauhkan diri dari Alkitab. Setiap hari baca Alkitab dulu, bangun pagi baca Alkitab. Kalau tidak sempat waktu bangun pagi, mungkin sudah sibuk mau kerja, karena kerjanya pagi-pagi, siang hari atau malam hari baca Alkitab, saudara. Ya, Alkitab ini adalah pedang firman yang menjadikan kita orang Kristen siap sedia sebagai prajurit Kristus untuk berperang melawan dosa, melawan setan, melawan kuasa kegelapan, saudara. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai istilah dunia, saudara. Ada banyak perdebatan mengenai istilah dunia ini. Ya, ada yang mengatakan Tuhan Yesus datang untuk menebus semua manusia, seluruh manusia. Tinggal sekarang apakah Anda mau percaya atau tidak. Kalau Anda mau percaya, pasti selamat. Kalau Anda tidak percaya, Anda tidak selamat. Ya, itu ada yang mempunyai pemahaman demikian. Bahkan ada yang lebih ekstrim yang mengatakan bahwa di dalam Tuhan Yesus kita semua ditolak karena dosa, sekaligus di dalam Tuhan Yesus yang sudah disalib, kita semua sudah diterima oleh Tuhan oleh karena Yesus. Jadi semua orang sudah selamat. Jadi tidak perlu pemberitaan Injil. Ini ajaran Karl Barth, ya, seorang teolog Kristen yang sangat besar sekali, tapi ini ajaran yang ngawur dan salah. Jadi tidak perlu memberitakan Injil. Suatu saat ketika Billy Graham memberitakan Injil di Jerman, KKR di Jerman, biasanya Billy Graham setelah dia habis berkhotbah lalu menantang orang-orang untuk siapa yang mau maju ke depan, mau terima Tuhan Yesus. Begitu ya. Nah, saudara, ketika itu dia bertemu dengan Karl Barth. Karl Barth berkata apa kepada Billy Graham? Kamu tidak usah memberitakan Injil. Tidak usah menantang orang suruh percaya Tuhan Yesus. Tidak perlu itu. Karena di dalam Tuhan Yesus, semua orang sudah selamat. Cukup Anda katakan kepadanya, kamu sudah selamat dalam Yesus. Tidak usah tanya dia, tidak usah menantang dia, kamu harus beriman, kamu harus percaya. Tidak perlu katanya. Semua orang pasti sudah diselamatkan. Nah, ini sejenis ajaran yang disebut universalisme. Semua orang pasti selamat. Ini ajaran sesat namanya. Karena di dalam ajaran seperti ini, iman tidak diperlukan. Pokoknya di dalam Yesus semua selamat. Nah, kalau yang model yang pertama tadi, Yesus datang untuk menebus seluruh dunia.
Semua manusia. Istilah dunia dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi itu maksudnya semua orang. Jadi Yesus datang untuk menebus semua orang. Tinggal sekarang keputusannya ada di tangan saudara. Mau percaya, selamat. Tidak percaya, neraka. Tapi ini bukan ajaran kita orang reform, saudara. Karena ajaran semacam ini mempercayai bahwa manusia punya kemampuan untuk percaya. Punya kemampuan untuk mencari Tuhan. Punya kemampuan untuk memperkenankan Tuhan. Ini salah. Kalau begitu caranya, kita tidak berbeda dengan agama lain. Agama lain berkata, senangkanlah Tuhan. Berbuat baiklah, beramallah banyak-banyak. Banyak sedekah, banyak memberi, berbuat baik. Mudah-mudahan perbuatan baik Anda itu akan diterima. Dan mudah-mudahan saudara selamat. Tapi Kristen tidak demikian, saudara, pemahamannya. Karena di dalam iman Kristen, semua manusia sudah rusak total di dalam dosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Saudara kalau membaca Roma pasal 3 ayat yang ke-10 dan seterusnya dikatakan, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Kalau kita kembali ke Taman Eden, saudara melihat di sana ketika Tuhan datang pada saat Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, saudara lihat di sana. Waktu Tuhan mencari Adam, apakah Tuhan langsung datang kepada Adam? Apakah Adam langsung datang kepada Tuhan? Tidak. Begitu mendengar suara langkah Tuhan, katanya, Adam pergi menyembunyikan diri. Dia mencari Tuhan atau melarikan diri dari hadapan Tuhan? Adam mencari Tuhan atau melarikan diri dari hadapan Tuhan? Melarikan diri, saudara. Dan ini adalah sifat atau natur semua manusia berdosa. Tidak ada yang mencari Tuhan. Semua berlomba-lomba menjauhkan diri dari Tuhan. Kecuali Tuhan mencari manusia. Ini inti iman Kristen. Tuhanlah yang mencari manusia. Bagaimana manusia yang sudah rusak total dalam dosa ini bisa percaya Tuhanlah yang memberikan iman kepada kita. Tuhanlah yang menghidupkan kita yang sudah mati secara rohani. Kalau bukan Tuhan, semua akan menuju ke neraka. Ini ajaran iman Kristen, saudara. Maka penebusan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus orang-orang berdosa. Kemudian itu bukan setelah itu terserah Anda. Yang penting aku sudah mati di atas kayu salib, selanjutnya terserah Anda. Tidak, ini bukan iman Kristen. Yesus yang mati di atas kayu salib, Yesus yang sama yang mengutus Roh Kudusnya masuk ke dalam hati kita masing-masing, memberikan benih hidup baru, memperdengarkan firman Tuhan ke telinga kita. Bukan hanya telinga jasmaniah, tapi telinga rohani juga. Dan melalui firman Tuhan yang kita dengar, iman timbul. Dan setelah beriman, maka terjadi pembenaran. Saudara-saudara dibenarkan, diselamatkan. Dan keselamatan itu bersifat pasti. Nah, kalau begitu saudara bagaimana? Apa maksudnya istilah dunia di sini? Buktinya, faktanya, sampai hari ini. Banyak yang memaki-maki Yesus. Banyak yang menolak, mereka tidak percaya. Ada orang-orang tertentu. Kita memberitakan Injil berpuluh-puluh kali sampai mulut berbusa, tetap dia tidak mau terima. Faktanya banyak yang memaki-maki Tuhan Yesus. Saya melaporkan seorang Islam, mu'alaf, ke polisi karena dia memaki-maki Tuhan Yesus sudah keterlaluan. Sebut-sebut titit, ya. Mengubah lagu Yesus tidak berubah itu, kata Tuhan diganti dengan titit. Tahu arti titit kan? Saudara. Ini sudah keterlaluan. Tapi kalau orang Kristen baru hujat sedikit langsung ditangkap polisi. Itu ada 2 orang langsung ditangkap polisi. Saudara, di Medan 1 orang langsung ditangkap polisi. Ini ketidakadilan, saudara.
Ini kalau polisi dengar saya bagus ini ketidakadilan. Saya mah pendeta berani ya, bukan pendeta penakut ya. Orang Kristen tidak boleh penakut karena kita punya Tuhan yang hidup ya. Kalau ada ketidakadilan kita harus lawan. Nah, faktanya banyak orang yang menolak Yesus. Banyak orang yang tidak percaya. Kalau maksudnya di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kalau artinya itu semua orang pasti diselamatkan. Semua orang pasti diselamatkan. Yesus datang untuk semua orang. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak percaya? Bagaimana yang memaki-maki Yesus pakai istilah titit? Yang tidak percaya Yesus bisa selamat atau tidak menurut iman Kristen? Bisa selamat atau tidak? Tidak bisa selamat, saudara. Kalau begitu, keselamatan itu seharusnya bukan milik semua orang. Ini ajaran Alkitab, saudara. Keselamatan bukan milik semua orang. Karena faktanya banyak orang yang menolak. Banyak orang yang tidak percaya. Keselamatan hanya milik mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka itulah yang disebut orang-orang pilihan. Nah, logikanya begini, saudara ya. Tadi saya mengatakan tidak ada seorang pun bisa menyelamatkan diri. Semua sudah rusak dalam dosa. Kecuali Tuhan yang datang mencari manusia, menyelamatkan mereka, barulah mereka selamat. Kalau kita selamat ini hanya anugerah Allah. Ya, hanya anugerah Allah, hanya pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Maka yang menyelamatkan kita, diri kita sendiri atau Tuhan? Tuhan, ya, jelas ya. Nah, ini fakta pertama ya. Yang menyelamatkan kita, diri kita atau Tuhan? Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan yang menyelamatkan kita. Nah, fakta kedua, ternyata tidak semua orang percaya. Banyak yang menolak. Banyak yang memaki-maki Yesus. Mereka selamat. Alkitab berkata mereka tidak selamat. Kalau Tuhan yang menyelamatkan kita sehingga kita selamat, bukan usaha kita, maka orang-orang yang tidak selamat bagaimana? Kesimpulannya apa? Tuhan tidak mau selamatkan mereka. Ini ajaran Alkitab, saudara. Tuhan tidak mau selamatkan mereka. Kenapa Tuhan tidak mau selamatkan mereka? Itu rahasia ilahi. Itu adalah kehendak Allah yang kekal yang kita tidak tahu apa-apa tentang itu. Itu adalah dekrit Allah yang kekal, yang memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, Allah memilih kita supaya kita pada akhirnya nanti berbagian di dalam keselamatan yang disediakan oleh Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Lengkapnya yang sudah hidup taat dari lahir sampai mati untuk mengklaim hidup kekal bagi kita. Dan kedua, sudah mati di atas kayu salib untuk membereskan dosa-dosa kita. Sehingga tidak ada halangan bagi kita untuk menerima hidup yang kekal. Nah, ini yang disebut sebagai doktrin predestinasi. Yang mau kita selamat siapa? Tuhan. Bukan usaha kita sendiri. Bagaimana dengan mereka yang menolak Tuhan? Tuhan tidak mau menyelamatkan mereka. Tuhan dalam kehendak kekalnya tidak mau menyelamatkan mereka. Ini ajaran yang keras, saudara. Tapi Alkitab mengajarkan itu. Dan kita harus terima. Kalau kita mempunyai pemahaman, Tuhan datang untuk semua orang, menyelamatkan semua orang. Ya, Tuhan mau menyelamatkan semua orang. Itu sebabnya dia datang mati di atas kayu salib. Tapi ternyata tidak semua orang yang selamat. Tuhan mau menyelamatkan semua orang, tapi ternyata banyak yang menolak. Berarti kehendak Tuhan di sini, kemauan Tuhan di sini, sukses atau gagal? Sukses atau gagal, saudara? Kalau Tuhan datang mau menyelamatkan semua orang ya, semua orang mau diselamatkan. Mati di atas kayu salib. Tapi ternyata yang percaya hanya sebagian, hanya kita orang Kristen. Yang lain menolak bahkan mengejek-ejek. Mereka tidak diselamatkan. Tapi Tuhan mau semua selamat. Tapi sebagian tidak selamat.
Tuhan kemauannya sukses di sini apa tidak? Kehendaknya sukses apa tidak? Tidak. Itu Allah yang gagal, saudara. Tuhan tidak pernah gagal. Itu manusia yang suka gagal. Kalau saya merencanakan anak saya ini jadi pendeta seperti saya, itu memang doa saya, saudara ya. Jadi pendeta seperti saya. Tapi kemudian dia pikirannya lain. Saya tidak bisa memaksa, kan dia bukan robot ya. Tidak mau, saya mau yang ini, begitu ya. Saya tidak bisa paksa, saudara. Itu berarti keinginan saya gagal. Cita-cita saya untuk anak saya ini gagal. Kalau gagal berarti apa? Itu manusiawi, karena saya bisa salah, kehendak saya bisa tidak terjadi, cita-cita saya bisa tidak terjadi. Coba pikirkan kalau Tuhan mau selamatkan semua orang. Tidak peduli siapa saja Tuhan mau selamatkan. Dia mau datang mati untuk mereka. Ternyata tidak semua yang selamat. Tidak semua orang selamat. Ada banyak orang yang memaki-maki dia, menolak dia. Kalau begitu kehendaknya gagal, cita-citanya gagal atau tidak? Cita-citanya gagal. Kalau Tuhan cita-citanya gagal, dia bukan Tuhan sama sekali. Saya tidak percaya Tuhan yang cita-citanya gagal. Kenapa sebagian selamat, sebagian tidak selamat? Itu sudah masuk dalam kehendak kekal Allah, dalam rencana kekal Allah, dalam dekrit kekal Allah. Maka bersyukur saudara, bukan karena kekuatan kebaikan kita, amal baik kita, tapi Tuhan dalam anugerahnya memilih kita. Bersyukur kita menjadi milik Kristus saudara. Bersyukur. Karena kita tidak berbeda dari yang lain-lain. Sama busuknya, sama rusaknya, sama bejatnya di dalam dosa. Tidak ada satupun yang baik dari diri kita. Kecuali Tuhan yang memperbaiki kita, menyelamatkan kita. Nah, ini inti iman Kristen. Pengajaran kasih karunia yang bergandeng tangan dengan doktrin predestinasi. Pemilihan Allah yang kekal atas mereka yang selamat, dan juga kehendak Allah yang kekal untuk tidak menyelamatkan sebagian yang lainnya. Ini ajaran keras saudara. Kalau saudara masih kurang paham, ini nanti bisa tanya kepada guru Injil Enro ya saudara ya. Jadi saudara, istilah dunia di sini berarti apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apapun tafsirannya saudara, diputar-putar seperti apapun, menurut saya memang Tuhan mengasihi dunia ini, tetapi yang isinya orang-orang pilihan Allah. Untuk orang-orang pilihan Allah lah Tuhan datang ke dalam dunia, bukan untuk semua orang. Ya, untuk orang-orang pilihan yang dirancang dari kekekalan, dipilih untuk diselamatkan. Untuk mereka lah Tuhan datang. Tuhan tidak Natal untuk semua orang. Tuhan Natal untuk gerejanya, yaitu orang-orang pilihan dari segala tempat, segala zaman, dari zaman Adam sampai zaman Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan datang untuk mereka. Untuk itulah Tuhan berinkarnasi. Untuk itulah Tuhan bernatal untuk kita orang-orang pilihan saudara. Saya akan membuka sekarang masih di Injil Yohanes untuk menjelaskan apa yang saya maksudkan ini saudara. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-6 ya, saya membaca. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Ini doa Tuhan Yesus ya di dalam pasal 17. Saya baca ulang. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Ya, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Di sini Tuhan Yesus mengatakan ada orang-orang dari dunia ini yang diambil oleh Bapa dan diberikan kepada Tuhan Yesus. Ya, ada orang-orang tertentu dari dunia ini yang diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus. Lalu ayat yang ke-9 dikatakan di situ,
Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Perhatikan baik-baik. Aku berdoa untuk mereka. Mereka ini siapa? Yang Allah Bapa tadi bawa kepada Tuhan Yesus, ya. Bukan untuk dunia aku berdoa. Dengarkan ini, saudara, pikirkan ini baik-baik. Tuhan Yesus bukan berdoa untuk dunia. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Jadi ada orang-orang pilihan Allah Bapa yang diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus berdoa untuk mereka, bukan untuk semua orang di seluruh dunia. Ini doa Tuhan Yesus. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, saudara, di dalam Yohanes pasal 17. Maka dengan demikian apa? Apakah Yesus datang untuk seluruh manusia? Seluruh orang di seluruh dunia? Tidak. Yesus datang khusus untuk orang-orang pilihan yang sudah dipilih oleh Allah Bapa di dalam kekekalan dan yang diserahkan kepada Yesus Kristus. Saya tambah satu ayat lagi, ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yesus berkata, aku berdoa untuk mereka. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang binasa. Yang binasa maksudnya masuk neraka, ya. Kecuali dia yang sudah ditentukan untuk binasa. Jadi ternyata ada orang yang ditentukan untuk binasa. Siapa maksudnya di sini, saudara? Itu Yudas Iskariot, saudara. Yudas Iskariot tidak pernah sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Dia adalah orang yang ditentukan, telah ditentukan untuk binasa. Jadi ada orang-orang yang dipilih, yang diselamatkan, ada orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Termasuk di sini adalah Yudas Iskariot, saudara. Lalu yang kita perlu perhatikan sekarang, saudara, ketika kita memikirkan Natal, ya, mungkin di pikiran saudara perayaan, ya, mungkin kebaktian, ya, ada pohon Natal, ada lampu-lampu, ada lilin-lilin Natal, ya, ada lagu-lagu Natal, ya, di tempat-tempat lain, ya, dan harap kita tidak pakai itu, ya, karena itu melawan Alkitab, ya. Itu mereka ada Sinterklas, ya, tahu Sinterklas, ya, bagi-bagi permen, ya, berbuat baik sama anak-anak, itu tidak ada hubungan dengan Natal sama sekali. Itu sebetulnya menyelewengkan makna Natal yang sesungguhnya, saudara. Nah, saudara, banyak orang, ya, termasuk mungkin di antara kita memikirkan Natal seperti itu. Tetapi Natal ini sebetulnya bukan waktu untuk senang-senang sebetulnya. Bukan waktu untuk pesta. Bukan waktu untuk kita bersukaria dalam pengertian sebagaimana orang-orang dunia ini melaksanakan festival-festival, ya, atau pesta-pesta dan lain sebagainya. Karena Natal itu berarti bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia membayar harga untuk kita. Kita tidak mampu membayar harga penebusan dosa kita. Tidak ada satupun yang mampu. Maka Tuhan Yesus datang membayar harga untuk kita. Membayar harganya untuk kita. Dengan cara yang sangat-sangat ekstrim dan sangat-sangat radikal. Bukan cara biasa-biasa saja. Saudara kalau punya hutang, ya. Saya punya hutang sekian juta. Lalu datang orang kaya. Sudahlah Pak, saya bayar. Ya, dia cabut dompet atau dia cabut kartu kredit atau apalah begitu. Dia bayar hutang, saudara. Itu kan gampang, ya. Memang dia membayar harga, membayar hutang. Tapi itu begitu gampang, sama sekali tidak ekstrim, biasa saja. Kalau Anda punya banyak uang, ya, Anda membayar hutang orang lain gampang kan? Mudah itu, perkara mudah, ya. Ini di dalam pikiran kita kan, pikiran yang hanya 1-2 juta kan?
atau mungkin 10-20 juta. Coba tanya itu pemilik itu Jarum itu yang namanya Hartono itu 1-2 juta itu buang-buang di Latin, tidak ada artinya itu ya. Tidak ada artinya sama sekali saudara. Maka kalau dia membayarkan misalnya, Pak tolong saya punya hutang 1 miliar begitu. Dia tertawa saja, 1 miliar berapa sih? Jadi tidak ekstrim, biasa saja saudara. Yesus bukan bayar harga seperti itu, bukan. Yesus bukan bayar harga yang murah, tidak berbobot seperti itu. Karena kamu punya, maka kamu gampang bayar. Tapi Yesus datang mengambil natur manusia. Dalam Filipi dikatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengambil natur manusia menjadi sama dengan kita. Dan lahirnya itu ekstrim, di kandang yang hina dan berbau. Di kandang yang hina dan berbau. Bukan hanya sekedar manusia yang lahir di kandang yang hina dan berbau, tapi dia lahir sebagai manusia budak yang harus taat dari lahir sampai mati. Seluruh tuntutan hukum Taurat Tuhan Yesus penuhi semua. Jadi saudara, kalau saudara hidup di bawah kondisi tertentu ya, berarti saudara kehilangan hak. Saya kasih satu contoh. Misalnya saya umpama saya punya kuasa misalnya ya. Lalu saudara tidak punya kuasa begitu ya. Pokoknya saudara berdiri harus taat aturan saya. Sebelum saya bilang berdiri, jangan berdiri. Tidak boleh berdiri. Demikian juga waktu makan, gosok gigi, mau mandi, harus izin saya dulu. Karena saya yang punya kuasa, saudara tidak punya kuasa. Dan saudara dituntut untuk taat sepenuhnya, mutlak taat. Ada yang sanggup seperti itu, hidup seperti itu? Satu hari sanggup tidak hidup taat di bawah perintah saya? Pokoknya taat. Satu hari sanggup enggak? Ya, satu hari mungkin masih kuat-kuat ya. Tapi 1-2 hari kemudian, mungkin 3 hari kemudian sudah memaki-maki saya kan. Pendeta macam apa itu? Pendeta kok koyong uno ya? Betul kan? Enggak ada pendeta kayak gitu. Tapi Yesus Kristus taat seluruh hukum Taurat. Taat seluruh hukum Musa. Apa saja itu dia taati semua, satu pun tidak ada yang gugur. Jadi setiap hari hidupnya hidup di dalam ketaatan. Tidak ada kebebasan pribadi untuk melakukan keinginan pribadi. Kenapa Yesus harus hidup seperti itu? Karena tidak ada satupun di antara manusia berdosa, termasuk orang-orang pilihan, orang-orang Israel, yang hidup taat hukum Taurat secara sempurna. Tidak ada satupun saudara. Maka Yesus membayar harga itu untuk kita. Jadi Natal kita berdamai dengan Allah, betul. Berdamai dengan sesama manusia, betul. Berdamai dengan alam ciptaan, betul. Tetapi Natal itu berarti bahwa Yesus membayar harga untuk kita. Ya, saya beri contoh sekarang. Ya, ke Bali, saudara misalnya punya hutang. Hutang yang banyak tidak sanggup bayar. Sudah ditagih. Ya, lalu ada orang berbaik hati. Orang budiman berbaik hati. Membayarkan hutang saudara lunas semuanya. Semua lunas. Nah, ketika saudara dibayar lunas hutang saudara. Dan dia bilang, Pak, tidak usah pikir. Saya sudah lunaskan. Sekarang Bapak bebas. Bisa tidak kita petantang-petenteng di depan orang yang membayar hutang kita? Ya pokoknya lagaknya gitu, kayak kita bos ya begitu ya. Bisa tidak? Tidak bisa saudara. Nah coba saudara pikir, itu hutang dunia. Dunia ini sementara. Hutang dunia tidak seberat hutang dosa. Hutang uang tidak seberat hutang dosa. Hutang uang paling berat, orang kirim ke penjara ya. Kalau kita ngemplang terus kan dikirim ke penjara kan. Ya paling-paling itu setelah itu bebas dari penjara saudara. Tapi kalau hutang dosa tidak dibayar, harganya neraka. Yesus bayar hutang dosa kita saudara. Setelah Yesus bayar hutang dosa kita, lalu kita petantang-petenteng di hadapan Dia. Natal kita buat seolah-olah itu milik kita.
Tidak ada perenungan sama sekali bahwa dia bayar harga. Dia berkorban untuk kita. Wah, ini orang Kristen kacau sekali pikiran, saudara. Maka kita orang reform, saudara, jauh dari perayaan Natal yang petantang-petantang semacam itu. Hanya hura-hura, pesta pora. Bahkan di tempat-tempat tertentu orang Kristen KTP yang tidak beres. Bersama orang-orang dari agama lain yang tidak beres. Mungkin memanfaatkan momen Natal, tahun baru, untuk pesta seks. Melakukan segala macam dosa. Minum mabuk, dan lain sebagainya, saudara. Ini adalah satu kejahatan luar biasa. Nah, kita tidak bisa petantang-petenteng di hadapan dia yang sudah bayar harga untuk kita. Hidup taat, itu baru satu aspek. Tidak ada kebebasan. Naik ke atas kayu salib. Mati di atas kayu salib. Menderita murka Allah. Mungkin secara ringkas saya jelaskan begini, saudara ya. Penderitaan Tuhan Yesus pertama itu bersifat fisik. Ya, bersifat fisik artinya waktu dia dipukuli, dicambuk, dipaku, itu sangat-sangat menyakitkan. Dan orang Kristen umumnya kalau memikirkan penderitaan Tuhan Yesus yang fisikal semacam ini kan, oh Tuhanku dipaku, betapa menderitanya. Lalu orang Kristen tertentu mungkin nangis-nangis mengenang penderitaan Tuhan. Tapi itu sama sekali salah. Ini baru satu aspek. Waktu lambungnya itu ditombak, aduh Tuhanku menderita sekali. Itu hanya satu aspek. Ada penderitaan lain yaitu penderitaan mental. Ya, penderitaan bukan hanya fisik, saudara, mental. Bahkan sering mental itu lebih berat dari fisik. Ada tidak orang sakit gigi bunuh diri? Pernah sakit gigi kan? Kan setengah mati ya, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Saudara sakit gigi bunuh diri apa enggak? Enggak. Itu sakit fisik. Tapi kalau putus pacar, ada yang bunuh diri enggak? Orang banyak yang bunuh diri setelah putus pacar. Itu namanya sakit mental, bukan sakit fisik. Sakit mental ternyata lebih berat. Bisa bunuh diri. Sakit gigi kalau bunuh diri itu konyol sekali, itu orang bodoh sekali ya. Sakit gigi ya ke dokter beres kan? Ya. Tapi kalau putus pacar, sakit mentalnya, jiwanya sakit karena putus pacar, bunuh diri. Naik ke mall lantai 3, lompat ke atas mati, lompat ke bawah mati. Yesus menderita penderitaan mental juga. Itu sebabnya di Taman Getsemani kalau saudara lihat waktu dia berdoa, ya, dikatakan dalam versi Injil Lukas, keringatnya itu seperti tetesan-tetesan darah. Itu penderitaan mental, dalam siksaan mental luar biasa. Sangat mungkin orang-orang tertentu itu pembuluh darahnya pecah, lalu kemudian darah itu mengalir bersama keringat. Penderitaan mental luar biasa. Sejak pelayanan diejek, ditolak oleh orang-orang Yahudi. Ini penderitaan mental, saudara. Saudara tahan tidak dalam rumah tangga saudara? Ya, katakanlah seorang istri, anak-anaknya mengejek-ejek dia, suaminya terus mengejek-ejek dia. Pokoknya tiap hari hanya terima bentakan, cacian. Wah, lama-lama ibu ini bisa bunuh diri, saudara. Ya, bisa bunuh diri kan? Ya, kalau mental tidak kuat bisa bunuh diri, saudara. Ya, tapi kalau saya diperlakukan begitu ya saya betak balik aja ya, sudah beres kan gitu ya. Tapi banyak orang mental tidak kuat, saudara. Di tempat kerja ya, dibully ya. Itu anak-anak sekolah, saudara. Ada yang nggak tahan bunuh diri setelah dibully. Itu penderitaan mental, saudara. Yesus dibully sejak pelayanan oleh orang-orang Yahudi. Dikatakan, hei engkau orang Samaria yang kerasukan setan. Mereka bilang seperti itu kepada Tuhan Yesus. Betapa hebat penderitaan mental. Ketiga yang paling berat adalah penderitaan neraka. Di atas kayu salib itulah Yesus mengalami dalam kemanusiaannya, mengalami satu rasa keterpisahan dari Allah. Yesus adalah Allah 100%, manusia 100%. Kemanusiaan dan kealahannya tidak bisa dipisah. Tetapi ada satu rasa keterpisahan dari Allah. Dan itulah neraka. Orang yang masuk neraka tidak ada anugerah Allah. Tidak rasa kehadiran Allah. Semua terpisah. Dan ini satu kondisi yang betul-betul mengerikan sekali. Itu sebab Yesus berteriak apa di atas kayu salib?
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Karena mengalami rasa keterpisahan dari Allah. Itulah penghukuman neraka. Belum lagi yang kedua, bukan hanya sekedar keterpisahan. Yang kedua, murka Allah yang ditumpahkan kepada dia karena dosa kita. Orang yang masuk neraka, saudara, dia tanggung dosanya sendiri ya. Nanti di neraka dia pikul dosanya sendiri, dia menderita karena dosanya sendiri. Satu orang. Tapi Yesus memikul dosa miliaran orang-orang pilihan dalam satu ketika. Dalam satu ketika. Maka dalam pengakuan iman rasuli ketika dikatakan turun ke dalam kerajaan maut, itulah Yesus mengalami hampasan kuasa neraka di atas kayu salib. Sampai dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Penderitaan neraka yang dia alami karena memikul dosa-dosa kita. Miliaran orang-orang pilihan Allah di seluruh dunia. Segala tempat, segala zaman. Sangat-sangat menderita, saudara. Maka Natal berarti apa? Lahirnya Tuhanku, juru selamatku yang menderita. Ini inti Natal. Kalau begitu saya harus bagaimana? Saya harus hidup taat. Saya harus menyenangkan dia. Bukan petantang-petenteng. Memanfaatkan momen Natal untuk melakukan hal-hal yang sama sekali bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada dua ayat yang saya baca sebagai penutup khotbah saya hari ini, saudara. Yang juga tadi sudah dibacakan. Ya. Kalau saudara memperhatikan Injil Markus, ya, 10 ayat yang ke-45. Dikatakan di situ, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan baik-baik, saudara, ya, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, ya, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus Natal lahir di dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi kalau saudara lihat pendeta-pendeta model sekarang, ya, mereka mewah sekali, ya, pakai mobil mewah, rumah mewah, ya, semua serba dilayani. Itu bukan pendeta, itu hamba setan itu. Saya berani sekali menegur keras, saudara. Itu hamba setan itu. Walaupun dia bilang penuh Roh Kudus, ya, itu bukan Roh Kudus itu. Roh Kudus mungkin yang memenuhi dia. Karena Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tapi kalau ada pendeta minta fasilitas paling bagus untuk dirinya sendiri, itu bukan pendeta, saudara. Tidak ada, Yesus tidak begitu hidupnya di dunia, menderita. Ya. Rasul-rasul, siapa yang minta dilayani? Petrus, Paulus, Yohanes? Tidak ada, saudara. Nabi-nabi perjanjian lama tidak ada. Semua pelayan-pelayan Tuhan. Jadi Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ini bayar harga penderitaan, saudara. Lalu ada satu yang menarik, saudara, yang saya ingin sedikit jelaskan. Saya baca ulang, ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Istilahnya perhatikan baik-baik. Banyak orang. Bukan semua orang. Beda loh, ya. Semua dan banyak beda, ya. Ya. Ini semua ini berapa orang? Saya tidak tahu, ya. Tapi kalau saya katakan semua yang dalam ruangan ini berarti semua tanpa kecuali. Di belakang, depan, termasuk saya. Tapi kalau saya bilang banyak di antara kita, berarti tidak semua. Ya, banyak di antara kita berarti ada yang tidak, tapi banyak di antara kita. Dikatakan di sini bukan menyelamatkan semua orang. Ya, perhatikan baik-baik. Saya baca ulang. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam bahasa Inggris istilahnya ransom for many. Banyak orang, bukan semua orang. Ya, jadi kalau saudara yakin bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang, terserah dia mau percaya atau tidak, itu bukan ajaran Alkitab.
Saudara harus rubah pemikiran itu. Itu bukan ajaran Kristen itu. Sekarang kita membuka satu ayat lagi yang terakhir. Di dalam Ibrani, surat Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2 ayat yang ke-17. Saya akan membacakan. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia atau Yesus ya harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya, sebentar ya. Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya. Mungkin yang ingin saya sedikit jelaskan adalah yang di bagian awal ya. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Dalam kemanusiaannya Yesus tidak punya hak istimewa. Karena dia anak Allah, maka butuh fasilitas istimewa. Semua disamakan dengan saudara-saudaranya, maksudnya kita. Orang-orang pilihan, tidak berbeda. Sama hidup di dalam dunia ini, sama menderita, sama susahnya, bahkan Yesus lebih susah. Yesus kesulitannya tidak satu orang pun yang sama. Manusia paling susah di dunia adalah Yesus. Maka saudara kalau ada kesulitan ya, jangan saudara nangis-nangis lalu berkata, Tuhan, aku paling menderita di dunia ini Tuhan, mau mati saja. Tidak ada orang lain seperti itu. Tetangga saya bagus, kiri kanan bagus, yang sana bagus, saya sendiri yang menderita Tuhan. Itu omong kosong saudara. Semua manusia ini sama menderita. Saya punya penderitaan sendiri saudara. Saya punya penderitaan sendiri ya. Bisa saja ditunggu orang di jalan, ditusuk di jalan, bisa. Ya, semua masing-masing punya kesulitan sendiri-sendiri, saudara. Jadi jangan memikirkan akulah yang paling menderita, dia tidak menderita. Semua menderita. Tapi manusia paling menderita itu adalah kemanusiaan Yesus Kristus. Tidak ada lagi yang sama menderita dengan dia. Itu sebabnya di dalam kesulitan dan penderitaan, kita boleh punya pengharapan. Karena Tuhan dan Juru Selamat kita pernah lebih menderita dari kita. Pernah lebih sulit dari kita. Pernah lebih susah dari kita. Dan dia menang melawan semua itu. Maka kita punya pengharapan. Kita menang di dalam Yesus Kristus. Sebagai penutup, saya ingin sedikit menceritakan kisah John Wesley, saudara ya. John Wesley adalah seorang penginjil yang sangat bagus, sangat besar dalam sejarah gereja. Tapi dia bukan orang reform ya. Dia ajarannya kira-kira model yang pertama tadi. Tuhan Yesus datang untuk semua orang. Siapa yang percaya, dia selamat. Tidak percaya, tidak selamat. Tapi itu bukan ajaran kita ya. Tapi walaupun demikian, saya mengakui dia adalah seorang penginjil yang sangat dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara, suatu saat dia tertarik dengan seorang gadis. Waktu dia belum menikah, tertarik dengan seorang gadis. Lalu dia cerita kepada saudaranya ada juga yang namanya Charles Wesley. Itu lagunya kita nyanyikan ya. Salah satu lagunya kita nyanyikan yaitu Mungkinkah itu ya. Nanti kita akan nyanyikan ya. Ya, itu Charles Wesley yang tulis. Nah, saudara, dia cerita kepada Charles Wesley, juga kepada pendeta-pendeta yang lain. Dia bilang, aku tertarik dengan gadis ini, rasanya cocok. Saya sudah bergumul, bagaimana pendapat kalian? Setuju atau tidak? Nah, Charles Wesley bilang, setuju, cocok kamu. Tanya teman-teman pendeta lain. Kami setuju, kamu cocok. Entah karena apa, tiba-tiba Wesley berubah pikiran. Dia akhirnya tidak jadi menikah dengan gadis itu. Nah, suatu saat dia tertarik kembali dengan satu orang wanita, tapi kali ini bukan gadis, bukan perawan, janda. Dia cinta janda itu. Aneh sekali kali ini dia tidak cerita sama Charles Wesley saudaranya, tidak. Juga tidak cerita sama teman-teman pendeta.
Dia ambil keputusan sendiri, tidak sharing-sharing sama teman-teman, minta pendapat, langsung menikah dengan janda itu. Tapi dia mengambil keputusan yang salah sama sekali. Salah besar, kesalahan terbesar dalam hidup dia. Mengambil seorang janda yang sama sekali jahat luar biasa. Dan janda ini seumur hidup menjadi gangguan bagi pelayanan John Wesley. Pernah janda itu melakukan kejahatan luar biasa. Wesley lagi rapat dengan teman-teman pendeta. Tiba-tiba istri jandanya itu, ya dulu janda ya, sekarang sudah jadi istrinya, datang menarik rambut Wesley sampai terjerembab ke lantai. Ini istri jahat luar biasa. Ya, pernah suatu saat Wesley mau pergi memberitakan Injil. Tinggal di lantai atas sama keluarga, sama istrinya itu yang jahat itu. Dia turun ke bawah untuk mau berangkat. Istrinya siram air dari atas, basah kuyup dia. Lalu temannya lewat, kenapa kamu basah? Biasalah, habis petir, habis guntur, hujan deras. Teman-temannya sudah tahu, istrinya lagi ngamuk-ngamuk. Ya istri habis ngamuk ya dia siram air basah kan. Habis petir ya hujan basah. Istri jahat kejam luar biasa. Ya pernah istrinya minta, aku mau ikut juga penginjilan sama kamu. Ya ikut naik kuda. Waktu itu tidak ada motor, tidak ada mobil, ya tidak ada kereta. Itu naik kuda. Naik kuda, cerebat setengah mati, mintanya macam-macam saudara. Wah kalau kita masih tahan tidak? Ya mungkin ada yang sudah mungkin main tangan, ya sudah tembeleng ya saudara. Tapi John Wesley tahan sekali saudara. Begitu tahan. Dan orang-orang mengatakan justru karena istri yang jahat seperti itu, John Wesley dalam memberitakan Injil tetap setia. Ya, mungkin itu semacam duri dalam daging ya, dalam istilah Rasul Paulus ya. Saudara. Dan ini penderitaan saudara. Saya tidak bisa bayangkan kalau punya istri seperti itu. Ini ada istri saya di situ ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya punya istri seperti itu. Mau khotbah, duduk gitu ya. Mau ke sana, jangan. Saya pakai gini ya. Oh jangan ganti. Aduh, ini tidak bisa pelayanan saudara. Tidak bisa pelayanan. Tapi Wesley pikul salib sedemikian rupa dan tetap pelayanan bagus. Pelayanan luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa dalam memberitakan Injil. Nah, apa kesulitan saudara masing-masing? Apa salib saudara masing-masing? Jangan pernah berpikir aku orang paling menderita di dunia ini. Itu omong kosong itu. Semua orang sama menderitanya. Dan yang paling menderita hanya satu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ketika dulu dia berinkarnasi dan menderita untuk membayar harga keselamatan kita. Maka itu pengharapan kita. Nanti kalau doa saudara susah, masuk kamar, doa nangis-nangis, habis nangis-nangis, tetap harus mengucap syukur dan berkata, walaupun demikian Tuhan, saya bersyukur karena penderitaan saya ini tidak ada apa-apanya dengan penderitaanmu. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya Tuhan menggugah kami untuk memikirkan inkarnasi Kristus, Natal Tuhan Yesus. Bukan untuk senang-senang atau pesta-pesta, tetapi memikirkan kesulitan dan penderitaannya. Karena untuk kamilah dia menderita, untuk kamilah dia bayar harga. Berdamai dengan Allah bayar harga, berdamai dengan sesama bayar harga. Dan Tuhan Yesus sudah membayar seluruh harganya dengan tuntas. Terima kasih Tuhan, biarlah ini menjadi satu semangat bagi kami untuk masuk dalam kehidupan kami sehari-hari. Hidup dalam pengucapan syukur dan setia memikul salib kami masing-masing. Salib ketaatan yang mungkin memberikan penderitaan bagi kami. Tapi kami boleh setia dan boleh tetap memiliki damai sejahtera dan sukacita dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin juga perjamuan kudus yang akan kami rayakan setelah ini. Biarlah kami sungguh-sungguh mengalami persekutuan yang sejati
dengan Yesus Kristus dan persekutuan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.